Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Pak Johan di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia yaitu bab 2. Untuk bab 2 kali ini yaitu tentang ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Di dalam bab 2 ini, kita akan mempelajari 5 poin penting dalam bab iklan, slogan, dan poster. Untuk poin yang pertama, yaitu kita akan mempelajari mengenai pemahaman iklan, slogan, dan poster. Nanti kita akan mempelajari tentang pengertian iklan, pengertian slogan, dan pengertian poster. Untuk poin yang selanjutnya yaitu informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang poin ketiga, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Poin yang keempat yaitu tentang pola penyajian dan ciri kebahasaan yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster. Dan poin yang terakhir yaitu penyajian iklan, slogan, dan poster. Untuk poin yang terakhir, kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat iklan, slogan, dan poster. Nah, perlu anak-anak perhatikan. Sebelum melanjut ke materi, jangan lupa anak-anak untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat poin-poin penting dari penjelasan yang saya berikan. Subscribe video ini supaya kalian tahu apabila ada video baru yang saya bagikan tentang pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang lainnya. Baik, tak perlu panjang lebar. Kita langsung masuk ke pembahasan ke poin yang pertama yaitu tentang pemahaman iklan, slogan, dan poster. Di poin pertama ini itu kita akan membahas tentang pengertian mengenai iklan, pengertian mengenai slogan, dan pengertian mengenai poster. Yang selanjutnya ciri-ciri dari iklan itu apa, kemudian ciri-ciri slogan itu apa, dan ciri-ciri poster itu apa. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenisnya, jenis dari iklan, slogan, dan poster itu apa aja. Pengertian iklan. Ada yang tahu pengertian iklan? Iklan yaitu merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Iklan sendiri, entah itu iklan di TV, iklan di internet, majalah, koran, banner, selebaran baliho, dan lain sebagainya. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Yang dimaksud khalayak di sini bisa khalayak umum, contohnya kalau dalam perdagangan pembeli. Dengan iklan diharapkan khalayak akan terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Selanjutnya pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Slogan ini salah satu kalimat yang terdapat di iklan. Selanjutnya untuk pengertian poster. Poster yaitu plakat yang dipasang di tempat umum, yaitu berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok.
Selain menggunakan warna yang mencolok, juga menggunakan kalimat yang menarik. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan itu ada 5. Yang pertama, informatif dan komunikatif. Nah, yang dimaksud informatif dan komunikatif ini apa? Yaitu menggunakan bahasa yang pertama, informatif dan komunikatif. Yang dimaksud dengan informatif dan komunikatif itu apa? Yaitu dalam iklan menggunakan kalimat yang bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak. Itu bisa dikatakan informatif. Informatif yaitu bersifat memberi informasi ya. Jadi di dalam kalimat iklan itu memberi atau bersifat memberi informasi kepada khalayak. Dan yang kedua, komunikatif. Maksudnya komunikatif apa? Yaitu menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Yang kedua, objektif dan jujur. Apa itu objektif dan jujur? Apa yang dimaksud objektif itu? Yaitu setiap informasi yang disampaikan dalam iklan yaitu berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Selain itu juga ada objek yang diiklankan atau dibahas dalam teks itu. Selanjutnya yang ketiga, singkat, padat, jelas, dan mudah difahami. Ya, maksudnya bagaimana? Dalam teks iklan itu menggunakan bahasa yang singkat, tidak bertele-tele, langsung ke poin yang diiklankan. Kemudian padat, menggunakan kalimat atau kata-kata yang padat, to the point. Jelas objek yang diiklankan dan mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya tidak menyinggung pihak lain apa? Dalam iklan itu ada hubungannya dengan barang yang diiklankan atau disiarkan kepada khalayak ramai. Dan barang atau objek yang diiklankan itu biasanya memiliki saingan. Antara produk satu dengan produk lain itu pasti ada saingannya. Nah, iklan itu tidak boleh menyinggung produk satu dengan produk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian khalayak. Nah, yang dimaksud menarik perhatian khalayak ini itu seperti saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang menarik. Bahasa atau kalimat yang simple dan mudah dihafalkan. Sekali dua kali baca langsung terngiang-ngiang di pikiran. Itu biasanya ciri-ciri dari iklan. Selanjutnya ciri-ciri slogan, yaitu kalimat menarik. Nah, sama dengan ciri-ciri iklan, ciri-ciri slogan yaitu menggunakan kalimat yang menarik. Ini tujuannya jelas, kalau menggunakan kalimat menarik yaitu supaya mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar, mudah dihafal. Dan yang kedua, menggunakan kalimat pendek. Nah, yang ketiga, kalimat mudah difahami. Jelas. Yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Maksudnya bagaimana? Dalam kalimat slogan itu menjelaskan keunggulan, kemudian kegunaan, kemudian tujuan dari produk tersebut. Yang keempat yaitu kalimat bersifat persuasif.
singkat dan jelas. Apa yang dimaksud dengan persuasif? Ada yang tahu anak-anak? Ingat, di SD atau MI kelas 6 pasti sudah mempelajari tentang teks-teks persuasif. Yang dimaksud persuasif yaitu bentuk komunikasi yang tujuannya mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, di dalam slogan, di dalam iklan itu pasti menggunakan kalimat persuasif. Selanjutnya, ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Nah, biasanya poster itu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis yang sering dilalui oleh khalayak ramai. Contohnya seperti di pertigaan, ditempel di sekolahan, ditempel di masjid, ditempel di dekat pasar dan lain sebagainya. Atau bisa juga di pinggir jalan, di dekat lampu merah. Di dalam poster ini menggunakan grafis. Apa itu grafis? Grafis yaitu gambar. Desain grafis dari desain gambar yang menarik. Bisa menggunakan gambar karikatur. Itu gambar karikatur itu gambar yang dibuat kepala dengan tubuh itu lebih besar kepalanya sehingga lebih terlihat menonjol. Selain itu lebih terlihat menarik. Dalam poster itu juga menggunakan huruf-huruf, biasanya itu hurufnya itu dikasih warna yang mencolok agar menarik perhatian dan mudah dibaca. Yang kedua, poster biasa ditempel di dinding, di tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Nah, seperti saya bilang tadi, poster itu ditempel di tempat-tempat yang mudah atau sering dijangkau oleh manusia. Di tempat keramaian, tempat ibadah, pertigaan, lampu merah, kemudian pinggir jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Nah, ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk menarik perhatian para pemirsa atau pembaca supaya cepat memalingkan perhatiannya ke poster yang ditempel atau dibuat, supaya produk yang diiklankan atau disiarkan itu diketahui. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Ya, sama seperti slogan dan iklan tadi, itu menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Tujuannya apa? Supaya mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Yang kelima, yaitu poster menonjolkan gambar. Yang dimaksud menonjolkan gambar ini bagaimana? Yaitu dengan menampilkan gambar produknya ini lebih besar, digambar lebih menarik. Nah, contohnya seperti kalian ketahui ada satu produk handphone merek Evercross. Nah, biasanya itu dicetak di banner-banner dan ditempel di depan counter. Dan biasanya counter itu ramai orang lalu lalang. Nah, tujuan membuat poster itu apa? Yaitu mengiklankan atau memberitahu kepada masyarakat bahwasannya
Evercross itu memiliki produk handphone baru. Nah, untuk gambarnya itu biasanya ditampilkan dengan foto handphone yang besar. Tidak mungkin ketika poster, entah itu poster produk atau poster iklan apa aja, menampilkan gambar produknya itu kecil, itu tidak mungkin. Karena apa? Tujuannya poster itu untuk menarik perhatian para pemirsa atau pembaca. Yang keenam yaitu poster dapat dibaca sambil lalu. Maksudnya bagaimana? Poster ini karena menggunakan kalimat yang singkat, kemudian bahasa yang mudah difahami, dan biasanya sekali dua kali baca itu langsung terngiang-ngiang di kepala. Nah, untuk contohnya itu ada yang sudah ada di televisi, yaitu iklan sebuah produk makanan. So nice, sosis tinggal lep. Sekali mendengar kata itu langsung terngiang-ngiang. Sosis tinggal lep, so nice. Itu untuk contohnya. Lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Bisa dicetak besar, baliho besar, kemudian dicetak kecil, pamflet. Itu tergantung di mana penempatannya. Nah, selanjutnya jenis iklan, slogan, dan poster. Untuk jenis iklan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan tujuan dibuatnya itu untuk apa, dan yang ketiga yaitu berdasarkan ruang. Yang pertama, iklan berdasarkan sifat. Itu ada 2, niaga dan non niaga. Maksudnya niaga dan non niaga itu apa? Iklan niaga adalah iklan yang menawarkan suatu produk. Tujuan dari iklan niaga adalah agar pembeli tertarik membeli produk tersebut dengan kalimat-kalimat dan gambar yang menarik. Contoh dari iklan niaga adalah iklan minuman ringan, iklan makanan instan, iklan sosis so nice. Selanjutnya iklan non niaga atau disebut juga dengan iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang dibuat untuk mempengaruhi rasa simpati atau memberikan dukungan atas permasalahan yang dituliskan di dalam iklan tersebut. Contoh iklan non-niaga yaitu iklan program KB, iklan posyandu, iklan larangan merokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama, penawaran. Apa yang dimaksud dengan iklan penawaran? Yaitu iklan yang unsurnya untuk menawarkan barang agar pembeli tersebut tertarik. Nah, untuk barang yang ditawarkan itu macam-macam. Bisa hijab, bisa makanan, bisa kendaraan, bisa menawarkan pinjaman dana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, iklan berdasarkan tujuan permintaan. Apa yang dimaksud dengan iklan berdasarkan permintaan atau iklan permintaan? Yaitu jenis iklan yang berisi ajakan kerjasama
yang dilakukan oleh pengiklan kepada si pembaca. Yang dimaksud kerjasama di sini apa? Yaitu untuk saling menguntungkan satu dengan yang lain. Contohnya yaitu iklan lowongan kerja. Dibutuhkan segera penunggu toko, wanita, pendidikan minimal SMP. Selanjutnya, iklan berdasarkan ruang. Itu dibagi menjadi dua, ada iklan baris dan iklan kolom. Apa itu iklan baris? Iklan baris adalah salah satu cara promosi barang dan jasa yang umumnya ditemukan di koran. Ini biasanya kalau iklan baris itu berisi tentang jual beli kendaraan, kemudian lowongan kerja, rumah dijual, kantor dikontrakkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, iklan kolom. Apa yang dimaksud dengan iklan kolom? Iklan kolom adalah iklan yang bentuknya berdasarkan kolom, memuat informasi barang atau jasa dilengkapi dengan gambar. Nah, bedanya dengan iklan baris yaitu pada penggunaan gambar ilustrasi. Kalau iklan baris itu iklan diketik dalam bentuk baris, kotak-kotak kecil, tidak ada gambarnya, hanya berisi informasi yang to the point, menginformasikan tentang objek yang diiklankan. Kalau iklan kolom yaitu iklan dibuat untuk mengiklankan suatu objek atau barang ditambahi dengan gambar atau dilengkapi dengan gambar sehingga dapat menarik pembaca. Iklan kolom sendiri biasanya disebut dengan iklan display karena terdiri dari kata-kata dan foto atau gambar ilustrasi. Nah, ini ada pertanyaan. Apa bedanya iklan kolom dengan poster? Nih, perlu kalian ketahui. Kalau poster itu dimuat dalam satu kertas utuh. Kalau iklan kolom itu dimuat di koran dengan ukuran yang terbatas. Selanjutnya, jenis-jenis slogan. Slogan itu dibagi ada 4 jenis. Yang pertama ada slogan lingkungan hidup, yang kedua slogan pendidikan, yang ketiga slogan kesehatan, dan yang keempat slogan motivasi. Ada yang tahu slogan lingkungan hidup itu apa? Slogan lingkungan hidup adalah slogan atau kalimat yang tujuannya membujuk atau mengajak yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menebang pohon sembarangan. Sayangi bumi kita. Kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan dan lain sebagainya. Selanjutnya, slogan pendidikan. Apa itu slogan pendidikan? Yaitu slogan yang berkaitan dengan pendidikan yang berisi motivasi atau
ajakan. Contohnya, membaca adalah membuka jendela dunia. Selanjutnya, slogan kesehatan, yaitu slogan yang berisi tentang pesan kesehatan. Contohnya bagaimana? Contohnya, ayo gunakan masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Selanjutnya, slogan motivasi, yaitu slogan yang bertujuan untuk memotivasi. Contohnya, semakin sulit perjuangan, semakin besar kemenangannya. Selanjutnya, jenis poster. Nah, untuk jenis-jenis poster itu di sini dijelaskan ada 4, yaitu poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan poster kegiatan. Nah, ada yang tahu pengertian dari poster niaga? Poster niaga yaitu poster yang tujuannya untuk mempromosikan barang dan jasa yang dijual oleh suatu perusahaan kepada konsumen atau pembeli, dan tujuannya untuk membujuk agar membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, untuk poster pendidikan yaitu desain grafis atau gambar yang memuat komposisi gambar dan huruf yang bersifat mendidik atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Untuk contohnya, poster pendidikan bisa kalian lihat di mading madrasah. Itu ada beberapa contoh poster. Untuk selanjutnya, poster penerangan. Ada yang tahu pengertian poster penerangan? Poster penerangan itu bisa diartikan media publikasi atau media mengiklan yang berisi info penjelasan, dapat berupa suatu prosedur atau informasi kesehatan. Contohnya, poster cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Selanjutnya, poster kegiatan, yaitu media pendidikan berisi info, penjelasan, jadwal atau sosialisasi suatu kegiatan. Misalnya, poster konser, poster acara bazar, poster pengajian umum, poster jaranan, poster drum band, dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang poin yang pertama, pemahaman iklan, slogan, dan poster. Itu pengertian, ciri-ciri, dan jenisnya. Mungkin dari itu ada yang ditanyakan. Untuk tugas, yaitu bisa kalian klik link di bawah video ini. Jangan lupa, tugas di rumah dikerjakan dan juga dikumpulkan. Karena absen kalian itu saya ambil dari apakah kalian sudah mengumpulkan tugas atau belum. Jadi saya tidak mau kalian absen tapi ternyata tidak mengerjakan tugas. Itu sama halnya dengan berbohong, tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, jangan lupa klik like video ini, share apabila bermanfaat,
dan juga subscribe channel ini supaya kalian dapat notifikasi apabila ada materi baru yang saya unggah di channel ini. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.